Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita bisa kembali menyaksikan tayangan dalam Muzakaroh bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suadi Al-Waliyuddin. Pada kesempatan kali ini, dalam saat yang berbahagia ini, bisa kembali bersama guru mursyid untuk bermuzakaroh, yang mana diantara apa yang akan saya pertanyakan kepada guru mursyid kita adalah bagian dari yang dipertanyakan oleh para jemaah dan hadirin yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah ini. Alhamdulillah, kebetulan guru mursyid kita sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya. Insyaallah. Sehat kita ya. Insyaallah. Langsung aja para hadirin dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube ini, kita sama-sama menyimak apa yang nanti akan beliau ketengahkan dan kupas mengenai kajian-kajian yang akan saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu ya, di samping saya juga ingin lebih mendalami tentang apa itu yang dikatakan, atau lebih speknya mungkin peruntukannya Bu ya. Dan ini salah satunya adalah pertanyaan dari salah seorang yang menyaksikan channel YouTube kita Bu ya. Yang ingin saya pertanyakan itu mengenai bismillah. Karena seringnya dan dianjurkan oleh para ulama, sebelum melakukan sesuatu kita mengucapkan bismillah. Yang pada kesempatan kali ini yang ingin juga dipertanyakan mengenai hakikat bismillah itu sendiri Bu ya. Apakah sama bismillah yang kita ucapkan ketika kita akan pergi dengan bismillah yang kita ucapkan dengan kita saat makan? Mungkin secara logika ini peruntukan di saat kita menjalankan sesuatu itu yang bedanya. Tapi hakikat dari bismillah dalam posisi-posisi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat ini seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitulah. Kalau kita membaca, ya membaca. Seperti yang pernah kita kaji, fungsi ayat tadi. Apakah dia masih berfungsi ayat? Kalau ayat milik kalam atau milik bibir. Tapi kalau kita sudah ada pemahaman, maka ayat ini naik derajat, yaitu menjadi kauliyah, kauli. Kalau kauli, berarti kita harus punya pandangan. Oh, begitu. Nah, semakin kita pahami dia akan menjadi munajat, maka ayat ini sudah tidak terucap lagi. Karena setiap munajat pasti butuh ma'rifat. Ya. Nah, kenapa Allah mewajibkan kepada semua makhluknya mengkalamkan basmalah itu sebagai salah satu hal yang wajib. Ada yang mau makan baca bismillah, ada yang mau bepergian baca bismillah, semua diwajibkan. Nah, inilah. Tapi saya tidak berburuk sangka. Cuma ini sebuah penilaian saja. Mungkin ini hanya menjadi sebuah persyaratan.
Mungkin untuk zaman sekarang bismillah ini sebuah persyaratan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tidur. Bismillahirrahmanirrahim makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim jalan. Mungkin menjadi sebuah persyaratan. Ya. Makanya apapun yang dilakukan itu tidak ada keberkahan. Kenapa? Tidak banyak orang yang tahu apa itu sebetulnya bismillah dan bagaimana menjalankan hakikat bismillah ini dalam keseharian. Apalagi terhadap diri kita gitu. Salam ya. Jadi kalau ada perbedaan peruntukan atau fungsinya, apakah kodrat dari bismillah itu sendiri sama atau berbeda, Bu ya? Ketika diucapkan atau dikalamkan dalam hal-hal sebuah kegiatan gitu ya. Apakah tetap sama atau beda kodratnya itu ya kalau sudah begitu? Kalau kodrat itu tetap sama. Tetapi tajalinya akan membedakan. Oh, tajalinya. Disinilah makom Allah yang paling dahsyat itu adalah bismillah. Ya. Kalau bismillah pada diri itu masih berupa ayat, itu tidak ada manfaat sedikit pun bagi seseorang. Ya. Karena bismillah ini bukanlah suatu ayat amalan atau ayat kalamiah yang gampang aja diucapkan. Bukan. Sama. Nah ya, harus tahu kita potensi bismillah ini. Timbul satu pertanyaan, Bu ya. Kalaulah ini diperlukan marifat atau tahu tajalinya, berarti kita harus memahami juga bagaimana kodrat-kodratnya dan terutama mendirikannya, Bu ya. Kalau menurut pemahaman saya, setelah didirikan bismillah itu diperjalankan dan disaksikan, apakah memang seperti itu atau bukan seperti itu, Bu ya? Mohon penjelasan, Bu ya. Iya. Itulah makanya saya bilang sudah luas halaman TTS itu. Sampai Al-Quran berubah jadi TTS, teka-teki silang. Nggak kesini ke sono, nggak ke sono ke sini. Takutnya tujuannya bikin masjid, ketahunya ular, salah sambung TTS tadi. Itulah ya. Mungkin saya akan menjabarkan, tapi sebelum saya jabarkan, kita akan lihat fungsi-fungsinya dulu seperti di Al-Quran. Kenapa penghulu ayat itu bismillah? Dialah imam besarnya. Ya. Nah, bahkan Al-Fatihah itu lenyap dalam bismillah. Bismillah lenyap dalam alif, alif lenyap dalam ba. Ya, ba lenyap dalam titik-titik asal mulai jadi. Begitulah kodratnya. Saya rasa banyak kita umat Islam mengakui bismillah ini adalah suatu ayat persyaratan mau kemana saja. Harus dibaca. Ya, umumnya begitu. Nah, ya. Dan merasa memiliki ayat itu. Ya. Ini masalahnya di situ. Ini potensi bismillah ini bukan potensi keumatan. Salah itu ya. Nggak bisa, tidak bisa seseorang mendirikan bismillah ini dalam potensi amaliyah. Baca aja, baca bismillah dulu. Salah. Ini bukan suatu perbuatan manusia. Bismillah itu tidak perbuatan manusia. Nah, kita percontohkan kenapa bismillah pemimpin Al-Quran. Jumlah hurufnya bismillah itu 19.
Sementara Al-Quran ini kelipatan 6 yang terbuat dari 6 masa. Begitu kan? Iya. Nah, angka 6 berkuasa. 6.666. 19 huruf bismillah. Kalau 19 kali 6 berapa? 114. Muncul surat 114. Itu seluruhnya berasal dari bismillah. Tanpa bismillah tidak halal semuanya. Karena 19 kali 6. Nah, ini saya agak mengajak sedikit berwawasan. 19 bermakna banyak. Pertama dikatakan 1 dan 9. Hukum alam Al-Quran, kitab penterjemah pembuka rahasia alam. 1 diawali sifat alam, 9 mengakhiri sifat alam, 1 sampai 9, 19. Yang kedua, banyak lagi mengandung sifat tasdiknya. Apa itu? 19 berasal dari 10 dan 9. 10 angka yang sama, 9 huruf yang berbeda. Dan dihuni oleh 19 malaikat zabaniyahnya Allah. Itu kalau saya jabarkan. Garis tolnya Allah itu bismillah. Bismillah. Itu potensi yang sangat besar. Kenapa tidak mustajab? Ya. Karena dijadikan ayat yang dibaca-baca. Sudah diangkat ke alam amaliyah. Makanya nggak ada fungsinya. Insyaallah ya. Mending kita baca la ilaha illallah. Masih ilah, masih lillah kita. Masih berdampak kepada diri. Tapi kalau bismillah, bukan perjalanan manusia. Ingat kata saya, bismillah bukan perjalanan manusia. Insya Allah. Berarti sepintas di sini saya memahaminya, mengucapkan bismillah itu sama dengan menyertakan Allah dalam setiap kegiatan apapun itu. Ya, itu pandangan amaliyahnya. Amaliyahnya itu. Siapa yang menyertakan Allah di situ? Iya. Saya tanya. Siapa yang berani menyatakan kalau bismillah itu dia menyertakan Allah? Dari dasar tauhid mana, dasar dari tafrid mana, dasar hadis mana? Itulah meruginya atau hilangnya kemampuan kodrat ayat tersebut karena ditempatkan pada posisi lemah, yaitu dibaca saja. Kalau dia dibaca dan dia pahami hakikat bismillah itu bagaimana Bu ya? Tidak bisa. Jadi harusnya? Makanya saya bilang, kalau bismillah itu memulai sesuatu, ya, berarti status manusia dalam bismillah itu sebagai apa? Ya. Perjalanan ini ada dua. Ada dinamakan lillah. Itu manusia kepada Allah. Tapi kalau milah, itu perjalanan Allah ke manusia. Ini saja udah potensinya harus beda. Iya, insyaallah. Ya. Nah, makanya saya uraikan dulu, saya akan perkenalkan bismillah itu. Kan gitu. Insyaallah. Nah, saya uraikan begini, ini tajaliullah yang sangat kuat. Bismillah itu adalah perjalanan Allah yang sangat kuat. Ya. Nah, tinggal manusia menempatkan niat hajatnya di dalam kodrat yang bergerak, yaitu bismillah tadi. Insyaallah. Ya. Jadi bukan manusia bisa mengatur bismillah. Makanya saya bilang ilmu tadabbur Quran itu harus kuat. Ya. Insyaallah. Kalau bismillah potensinya perjalanan Allah
Iya. diatur oleh amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Sama. Inilah yang sangat merugi. Iya. Tidak mudah. Mungkin sekarang dianggap mudah, kenapa? Karena ini dari TK sudah disampaikan, dibiasakan. Iya. Sebelum mulai, dinyanyikan di TK. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke ulama sekarang begitu juga. Ya. Sama. Contoh, Al-Quran diatur dengan wayalatab. Iya. Wayalatab, lemah lembut. Kita lihat sekarang, yang lemah lembutkan apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Urusan setan itu lemah lembut. Giliran bismillah diteriakin. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik. Iya. Ya. Iya. Bismillah bukanlah ayat takbir. Nah, inilah yang saya bilang belum bisa memanfaatkan ayat sesuai kodratnya. Nanti saya terangkan. Sekarang kita berwawasan dulu. Ya. Di bawah pimpinan 19 huruf, saya tanya, kalau dituntut syahadat 24 huruf kita bertuhan kepada Allah, ya. Kalau 24 huruf terus kita kurangi 5 sholat, 5 waktu, kalau 24 kurang 5 berapa? 19. Berarti kita harus melihat yang 5 itu dalam 19. Betul? Yang 19 itu bismillah. Ya, nah, berarti kita diperintahkan menghadirkan Allah 24 jam di dalam diri kita. Ya. 24.000 kali jantung berbunyi. Menandakan 24 jam. Ini adalah gerak waktu. Bismillah sudah menuntut kebolehan seseorang dalam bertuhan kepada Allah. Makanya bismillah ini kalau dalam kaji dia terakhir. Kalau dalam amaliyah dia pertama. Gimana nggak terakhir, Khalifah? Kalau tiba-tiba awal kaji saya katakan alif pada sifat sir yang tidak terlihat dalam bismillah, bingung kan? Nah, terpaksa kita kaji dulu semua, baru belakangan. Benar. Ya? Karena harus diketahui, ya Bu ya. Dalam bismillah itu apa sebenarnya? Insyaallah, Bu. Nah, begitu. Jadi, saya selalu diam. Sekarang ini mungkin 90% bismillah ini masih dalam golongan amaliyah. Iya. Benar itu, Bu ya. Padahal itu potensi besar. Hanya sedikit wujud yang kita bisa tampilkan, yaitu niat. Memperlihatkan niat kita, tapi tidak boleh merubah kodrat. Karena itu, bismillah adalah perjalanan Allah. Sekali lagi saya bilang, bismillah itu perjalanan Allah. Saya akan buktikan dalam kaji malam ini. Salam. Subhanallah. Ternyata yang kita kira ini hanya batas ucapan untuk katakan legalitas, kesahan, kehalalan. Rupanya itu bukan seperti itu ternyata, Bu ya. Melainkan sebuah perjalanan, yaitu perjalanan Allah itu sendiri, Bu. Subhanallah. Kita mau baca Al-Quran harus. Kita mau mengapa saja harus. Iya. Insya Allah. Lalu ketika bismillah katakanlah disaksikan dalam perjalanan pentajaliannya ini, Bu ya. Berarti ini kaitannya kan dengan ma'rifat, Bu ya. Kalau ada persaksian seperti itu kan, Bu ya. Atau jauh dari itu atau di luar itu, bagaimana, Bu ya, maksudnya, Bu? Kalau dibilang ma'rifat tidak bolehlah. Siapa sih yang mampu memandang Allah? Okay.
Insya Allah. Tapi pensaksianlah yang lebih tepat. Oh gitu. Ya. Insya Allah. Makanya orang yang tidak berkodratkan Allah tidak bisa dia memakai bismillah ini. Karena ini adalah perjalanan Allah semata. Iya. Nanti akan saya ungkap. Ya. Salam ya. Ada yang jadi sedikit mungkin semacam ini Bu ya. Saya ada temukan di surat At-Taubah itu ya. Ini adakah kaitannya Bismillah yang sekarang ini sedang dibahas dengan Bismillah yang ada dalam surat yang tidak ada dalam surat itu Bu ya? Apakah karena sesuatu hal bahwasanya Bismillah ini sebuah perjalanan sehingga di At-Taubah itu tidak ada, atau sebenarnya apa dasarnya sampai bisa tidak ada di At-Taubah itu? Itu gimana Bu ya maknanya? Iya. Mungkin ente harus membaca ayat pertama ya di surat At-Taubah. Itu yang paling tidak suka Allah ke orang seperti itu. Ayat pertama di surat At-Taubah itulah yang membuat Bismillah tidak menghadiri. Tetapi tidak hilang Bismillah, masih ada di Al-An'am. Ya, masih ada, disimpan. Ternyata ya. Jawabannya di Al-An'am ya. Ya. Jadi tidak hilang dia. Cuma karena ayat pertama ada pentajalian terhadap kekafir dan kemusyrikan orang. Disitulah Allah tidak akan bertajali kepada orang yang seperti itu. Kodrat manusia yang dua itu. Orang musyrik, orang kafir. Insyaallah. Ya? Insyaallah. Nah gitu. Baru saya memahami. Apabila seseorang itu menjadi kafir, musyrik dan hal-hal yang tidak disukai Allah, maka tidak ada pentajalan Allah pada orang tersebut. Kecuali dia sudah melihat ada Bismillah di At-Taubah. Boleh dia pelihara setan jin, boleh dia pakai kembang keris, boleh, saya yang jamin kalau ada Bismillah di atas At-Taubah. Insya Allah gitu ya. Rupanya jawabannya itu di ayat pertama ya. Subhanallah. Ayat pertama, ayat nomor 1. Insya Allah. Saya nggak mau baca karena saya nggak termasuk golongan gitu. Maaf. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mulai bisa memahami Bu ya, kenapa kaitannya Bismillah yang tadi dibahas oleh Bu ya dengan apa yang saya tangkap ketika saya membaca di dalam salah satu surat At-Taubah di dalam Al-Quran ini kok tidak ada Bismillahnya. Rupanya jawabannya di ayat pertama. Lalu untuk menerapkannya ini bagaimana Bu ya? Terutama memahami lebih dalam lagi tentang Bismillah itu sendiri sehingga bisa diperjalankan atau kita sendiri bisa menyaksikan perjalanan itu. Kalau boleh dikatakan bisa menyaksikan Bu ya, insya Allah. Lah, yang punya perjalanan kan kita, keinsanan kita. Yang kita yang tidak bisa itu yang berjalan itu. Oh gitu. Ya. Yang berjalan itu yang tidak boleh diambil alih fungsinya. Yang minta kemana, yang minta makan tuh kita, itu hajat. Tapi yang melakukan bersifat Allah pada zatnya, maka aja dia bisa. Sama. Ya kan? Sifat Allah makan bukan Allah yang makan. Sifat Allah menonton bukan Allah yang menonton. Allah bersifat pada hidup kita. Dan kita berkehendak. Apa kehendak kita? Ya silakan sebanyak-banyaknya. Cuma mampu nggak menyatakan Bismillah itu. Iya. Ya, nanti saya buka, tapi saya tanya dulu. Seandainya ente saya ajak ngaji dekat macan, ya, sanggup nggak? Kalau Bismillah ente nyata, maka semuanya akan berkasih sayang dengan kita. Iya. Itu rumus Allah. Setiap ketemu yang nyata, dia akan sayang, dia akan mengasihi kita. Setiap ketemu yang tidak nyata, dia akan sayang ke kita. Apapun kita mau dikasih sama dia, makanya pengasih penyayang.
Ya, itu bukti dari kebenaran bismillah. Tapi bismillahnya banyak, sebanyak juga lawannya, itu udah bertentangan. Berarti tidak ada wujud bismillah nyata pada dirinya. Buktinya lawannya banyak. Iya. Orang pakai bismillah itu, Khalifah, kalau dia ketawa, susah orang ngelupain tawanya. Kalau dia sedih, nggak tahu diri, orang bantu dia. Tapi kalau dia marah, ngontrak tanah, orang buat kabur. Subhanallah. Ya, kira-kira begitu. Insya Allah, Buya. Ya, Kalau orang paham bismillah itu apa? kalau paham. Oh, ya Subhanallah. Iya. Lupa dia kalau dia sudah memperjalankan Allah di dalam niat dia. Nanti akan saya bongkar. Tadi ada Buya sampaikan, kita hanya menyampaikan niat ketika bismillah itu juga hanya batasan itu kan, Buya? Itu maksudnya bagaimana nih, Buya? Ya contohnya sekarang begini. Ente mau bepergian ke suatu tempat. Ya. Bagaimana mengkodratkan bismillah di situ? Nah, itu dia. Ente hanya bisa memperlihatkan keinginan ente kepada Allah. Dan ente juga harus mampu menghadirkan ketuhanan dia dan memperjalankan sifat dia menuju kehendak ente. Kan hebat itu. Subhanallah. Begitu. Betul nggak? Luar biasa tuh, Buya. Subhanallah. Nah, itu. Iya. Mau ente melihat ada yang ada di dalam huruf pun kalau dengan bismillah itu bisa. Tapi kalau bismillahnya sudah tidak jadi ayat, ya. Tapi dibuka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Sama aja nawarin obat segala macam ya, baca-bacain obat. Nggak bisa begitu. Iya. Ini bukan perjalanan manusia, itulah bismillah. Nanti akan saya ungkap. Subhanallah. Seperti itu rupanya. Kalau itu diketahui atau mungkin salah satu cara mengetahui bismillah itu bisa melalui falakiyah, Bu. Yang tidak bisa. Falakiyah, Jabariyah, Hijaiyah. Yang bisa kita mengetahui tadabbur Quran itu dari Hijaiyah dan Jabariyah. Kalau Falakiyah kita mengetahui kekuasaannya. Seperti kita menghitung tadi. 19 kali 6, 114. Iya. Kalau kita tanya dari mana datangnya, dasarnya jumlahnya 114 ayat surat itu. Ya kan? Iya. Nah, kalau dicari dengan Falakiyah 19 kali 6. Oh, begitu rupanya. Jadi 114. Tapi kalau dicari dengan Hijaiyah, ambil surat Qaf dengan surat Al-Anbiya. Di situ ada 57 huruf Qaf di surat Qaf dan 57 Qaf lagi itu di surat Anbiya. Berarti 57 tambah 57 114. Dua surat wahyu yang membawa ke 114 kesempurnaan Allah. Nah, itu kalau digali lebih panjang lagi dah. Itu hijaiyahnya, Bu ya. Itu hijaiyah. Oh, berarti yang tadi pertama Bu sampaikan itu dilihat dari falakiyahnya ya? Iya. Tapi kalau diambil Jabariyah, kita harus ungkap dan kita harus buka 4 kali 6 tadi. Oh, begitu. Kalau untuk mengambil dari sejarahnya ya. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh keluar dari kitab Allah kalau untuk mentadabur kajian. Jadi tidak ada unsur keyakinan nenek moyang. Iya. Ya. Nah, gitu. Sudahlah, lupakan. Sekarang balik ke bismillah lagi. Dikatakan bismillah ini bahwasannya ada, pernah saya dengar, sebuah kendaraan. Apakah bisa dikatakan sebuah kendaraan? Kalau katakan itu sebuah perjalanan, Bu ya. Memahaminya seperti apa nih, Bu ya? Sekarang begini. Lebih tepat atau hal seperti itu enggak? Tidak bisa. Enggak juga bisa dikategorikan sebagai kendaraan. Memang siapa yang naik kendaraan itu? Ya. Sudah tahu kaji Allah itu, ya,
Alif itu adalah marifatul izzatullah, ya. Lam pertama sifatullah, lam kedua asmaullah, ha ketiga, keempat adalah af'alullah. Semua gerakan Allah. Jadi jangan merasa ada dalam perbuatan Allah. Inilah orang yang tidak menghilangkan aku dirinya. Tidak berhasil dia menghilang aku dirinya di dalam kodrat Allah. Maka dia merasa dia. Inilah yang susahnya. Kalau sudah datang ilmu merasa itu susah kita. Yang benar tuh ilmu rasa. Kalau ilmu merasa, nah ini yang repot. Salam ya. Merasa bisa, merasa tahu ya, Bu ya. Merasa tahu, merasa bisa. Ya. Benar-benar ya. Subhanallah. Ya. Jadi mulai sedikit terbuka, Bu ya. Seakan-akan diajak kita nih kembali ke saat dimana kejadian per kejadian itu dijadikan oleh Allah, yang akhirnya timbul dari kajian ini, dari apa yang dimanai oleh Buya itu, dari ba, alif yang lenyap, sin, mim, alif, lam, ha, baru kita punya ketetapan bahwa benar ini adalah sebuah perjalanan Allah, kan Buya. Yang ternyata sebelumnya kita nih tidak tahu menahu akan halnya bismillah itu batasan hanya menghalalkan atau melegalkan sebuah perbuatan manusia dalam Islam itu sendiri. Tapi setelah dijabarkan oleh Buya seperti tadi yang Buya katakan, yang Buya sampaikan, baru mulai memahami. Karena ada ilmu mengenai falakiyahnya, hijaiyahnya, jabariyahnya yang tadi Buya sampaikan. Alhamdulillah Buya, pada kesempatan kali ini tambah ilmu bagi saya pribadi khususnya, dan bagi para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini Buya. Insyaallah. Tapi kembali tadi yang akan Buya jelaskan mengenai apa tadi yang Buya tidak lupa ya. Nah, ini yang saya penasaran. Insyaallah. Jadi begini. Jangan bertanya, saya lagi bicara ya. Insyaallah. Nah, ini tidak boleh terputus agar berkah. Insyaallah. Bismillah, kita sama-sama tahu. Di sini ada rahasia yang sangat banyak, tetapi gak mudah dicerna. Kita tahu kalau babara'a adalah batin, selama ini kita kaji, ya. Sementara alif sir itu tidak kelihatan, ismi, ya. Nah, tidak asma. Kalau asma dia basmalah, berarti 20 dia. Nah, asma, ismi, ya. Jadi ba adalah batin, alif sir, ya. Terus sin ini adalah nur, nur diri kita, ya. Jadi sama di dalam batin Allah dengan rahasianya, diri sirnya atau diri sifatnya, dengan cahayanya, dengan diri dohirnya, ba alif sin, mi'illah, menjadi Allah, ya, menjadi Tuhan, ya kan, pada Rahman, kulit daging urat dan tulang, mani rahim, menjadi diri bagi hati, jantung dan jiwa atau ma'ani. Jadi 4 tambah 3 7. Subhanallah. Ya. Nah, jadi dengan hadirnya Allah, batin Allah merasuk kepada rongga diri kita, kulit daging urat dan tulang, mani melahirkan rohim, roh Muhammad atau rohim, yaitu zat Allah, nurullah, sifatullah, ada di 3 makom, berarti tubuh rahim, ya. Jadi lahirnya tubuh hakikat Allah ke dalam tubuh lahir dan batin kita. Tubuh sifat Allah. Masuk yang 3 ini menuju yang 4 dan 3. Ya. Masuklah dia milahi rahman. Mi'ilah, ismi Allah, alif yang hilang tadi, alif yang tidak berwujud tadi, adalah diri sifat yang merasuk menjadi kekuasaan Tuhan kepada kulit daging urat dan tulang, kepada hati, jantung dan ma'ani.
Ma'ni adalah mewakili nur sifat pada jasad. Ya. Subhanallah. Jantung adalah mewakili batin daripada Allah, yaitu rohaninya kita. Dan batin, sirnya alif itu masuk ke dalam hati, mewakili nyawa kita. Disinilah terjadi tubuh zohir dan batin. Jadi kita dinamakan tubuh apa? Sifat Allah itu dinamakan sifat bilah. Makanya bilah ini la haula wa la quwata illa billah. Bilah adalah nama sifat Allah terkuat. Nama diri sifat Allah terkuat. Ya. Nama diri sifat Allah terkuat itu masuk ke dalam diri kita dan berdiri menjadi diri dalam diri. Nah, tinggal kita wejangkan kita mau apa, maka bergeraklah gerakan Allah, melihatlah ilatnya Allah, dan mendengarlah pendengaran Allah. Semua sudah dikuasai oleh Allah, barulah kita berbuat. Sebelum diri kita dikuasai oleh kodrat, ba alif sin, 3 kodrat masuk menuju sifat Rahman dan Rahimnya. Rahman sifat 4 pada jasad, Rahim sifat diri pada diri kita, yaitu sifat Rahim, sifat Nas, sifat umat. Berdiri zat, batin dan nur, itu 3 dia. Ya. Nah itu. Jadi menjadilah satu batang tubuh sifat yang dikatakan dengan batang tubuh Asmaul Husnanya Allah. Zahir dan batinnya Allah yang bergerak. Biismillah, bi batin, ilah Tuhan. Bi batin, ilah Tuhan. Sekali lagi, bi batin, ilah Tuhan. Turun napas, berangkatkan ke 7 alam tadi. Bergeraklah. Lakukan semuanya. Bahwasannya itu adalah gerak-geraknya Allah. Itu yang dikatakan bismillah. Tapi tidak dibaca dengan napas ditarik. Jemput 3 kodrat tadi, masukkan ke dalam tubuh dan dirikan sebagai dirimu. Maka itulah yang dikatakan diri Allah semata. Kodratku kodratnya Allah. Kodrat Allah semata. Itulah bismillah. Iradatku iradatnya Allah. Iradat Allah semata. Itulah kodrat Muhammad. Subhanallah. Ya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya, itulah jasad. Sama Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Begitu penguasaan Allah. Hayatnya Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Kalamnya Allah, kalamnya aku, kalamnya Allah sendirinya. Ya. Kalau sudah bismillah itu merasuk, maka manusia tinggal menitipkan niat. Mau makan, mau minum, mau ngapain saja. Biarkan tubuhmu digerakkan oleh tubuhnya Allah. Tubuh sifatnya Allah. Karena milah adalah kehadiran Allah. Lillah kehadiran manusia kepada Allah. Beda jauh perjalanan. Bismillah bukan perjalanan manusia. Tapi itu adalah milahnya Allah. Yaitu isminya yang berjalan menuju asmanya. Allahu Akbar. Paham? Subhanallah. Baca dengan napasmu. Sekali tarik napas, 7 sifat tadi sudah dihadirinya. Kalau sudah dihadirinya, maka boleh kita menuju kemana saja. Karena itu adalah af'alullah. Semuanya dalam gerak Allah. Ya. Tidak akan ada orang yang terinanya kalau bismillah itu sudah berkodrat di dalam diri. Bukan hanya sekedar bacaan. Begitu insya Allah Khalifah. Insya Boleh duduk malam hari. Hilangkan segala ayat, hilangkan segala niat. Tujulah Allah dalam batinmu. Di kolbi itu persembunyian yang 3 tadi. Selama yang seperti yang kita kaji. Tubuh sir Allah pada qadar alif yang sirna. Di dalam alam makom batin. Ya, wujud Allah pada nyata, pada batin. Bis, sin adalah sifat menerima, sifat nas, nurnya Allah. Yaitu sifat tubuh daripada Adam. Nur itu adalah jasad. Sin adalah jasad. Sementara babatin, bara'ah, itu adalah kodratnya. Alif, sir. Nah, 3 inilah tinggal ditunggu oleh sama basar kalam hayat. Itulah dikatakan tubuh rahim. Kalau hari Jumat kita disapa oleh seorang imam khatib. Para sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rahimakumullah.
Iya. Rahim tempat bermakamnya Allah. Hmm. Tapi kalau nggak ada Allah tempat bermakam di rahim dia, di diri, di hati dia, itu yang pergi Jumatan tuh bangkai. Masya Allah. Ya, Benar. Benar. tubuh rahim ini kalau sudah bermakamnya Allah itu yang dikehendaki level Jumat. Iya. Makanya statusnya adalah sholat. Ya kan? Iya. 2 kalam, 2 aras, 4 zuhur. Kan gitu? Iya. Nah, Oh. jadi kalau contoh saya contohkan satu cara pemakaian. Kalau kita ingin selalu dengan Allah seperti tadi, hadirkan tubuh sifat Allah dinamakan billah. Karena sudah diumumkan oleh Allah ke lahir dan batin alam ini. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan aku, kata Allah, billah pada aku. Insya Allah. Udah jelas, mulai dari makhluk sampai ke benda tajam tidak ada yang melawan itu. Subhanallah. Kalau kita sudah dipakainya. Tapi orang sekarang lebih yakin dia yang masuk itu roh daripada Tuhan. Ya enggak? Iya. Nah, gitu. Jadi, insya Allah setelah kodrat yang 7 tadi, ya, 4 pada sifat alam diri dan 3 pada kodrat diri tadi, barulah kita baca Al-Fatihah. Nah, ya. Nah, Al-Fatihah inilah didawamkan untuk dibacakan datangnya karomahnya Allah. Innallaha wa fil karomi Al-Fatihah. Jadi keramat dia. Bismillah kita. Jadi tariklah bismillah itu pelan-pelan dengan nafas. Bernapas batin bukan mulut ya, tapi hidung, nufus. Tidak boleh dengan, kalau ruh nggak boleh. Allah tidak punya ruh ya. Bertuhan saya bilang tadi tidak berurat, tidak berdarah ya. Nah itu, kalau sudah datang tubuh yang tidak berurat, tidak berdarah, bis tadi ba alif sin itu, alif yang kelihatan yang tidak terlihat itu datang, nggak usah khawatir lagi. Tinggal tongolin yang terlihatnya, yang tidak terlihat itu yang akan menggerakkan nanti. Nah, kalau ente kusuk, ente akan dikasih tahu oleh si baharu ente. Si baharu adalah alam hayat Allah, sifat nyata adalah jasad. Pasti dia kasih tahu, pasti terasa. Insyaallah ya. Subhanallah. Insyaallah. Nanti kalau kurang paham nanti jamaahnya, pemirsanya suruh komen. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Terasa apa yang tadi Buya sampaikan itu. Terasa sekali kebenaran itu. Ya kenapa tidak, Khalifah? Kita mau membaca Al-Quran seperti ini. Di sini ada tulisan Bismillah. Tapi di sini Allah tidak hadir. Iya. Ya, benar. Bukankah Al-Quran ini adalah hakikat Allah dan Muhammad? Tapi di sini tidak hadir hakikat Allah dan Muhammad. Kitab siapa yang dibaca ini? Benar. Masya Allah. Kita kaji yang nyata-nyata aja, ya. Gitu. Nyata maksudnya apa? Menyatakan yang nyata bagi Allah. Nah, melenyapkan yang nyata bagi kita. Gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Sulit diucapkan ya, Bu. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Turun ilmu pada kesempatan kali ini, Bu. Subhanallah. Baru saya memahami. Mudah-mudahan sama kiranya dan halnya dengan apa yang dirasakan oleh pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube ini. Saya yakin pasti sampai kebenaran itu, insya Allah. Karena seperti tadi yang Buya sampaikan itu berasa sekali kenyataan itu, Buya. Seperti apa perjalanan Bismillah, perjalanan Allah dalam Bismillah. Subhanallah. Insya Allah, apalagi Khalifah ya. Kalau kita tahu lubang yang 4 dalam Bismillah itu, Allah. Ya. Kalau tahu lubang yang 4 itu, Ismi, Ha, Rahman, Rahim itu. Nah, di situ kita dituntut untuk mengembangkan Bismillah. La ilaha illa Allah. La pada Ismi, Laha pada Allah. La ilah pada Allah, Laha pada Rahman, Allah pada Rahim. Ya. Nah, disitulah Subhanallah pada Ismi, Walhamdulillah pada Allah.
Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah pada Rahman, Allahu Akbar pada Rahim, bertasbih. Rukun yang keramat yang 4 ini kalau bisa masuk ke dalam bismillah, menjadi witir untuk mendirikan dan membesarkan Allah, bertawaf dengan Allah dalam bismillah. Bisa, kenapa tidak? Subhanallah. Ka'bah kamu tawafi tapi Allah tidak. Iya. Kemana bertawaf itu kalau tidak kepada Allah? Hanya dalam bismillah rahasia itu ada semua. Subhanallah. Tapi hentikan kodrat yang berurat dan berdarah itu. Insya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Jadi saya punya cerita sedikit boleh ya? Insya Allah. Nah, waktu saya berusia, bukan berusia, waktu saya mulai mengenal jalan-jalan Allah, Allah uji saya. Waktu itu saya selambis membawa kayu dari hutan dengan orang tua saya, ibu saya terpeleset jatuh ke bekas sumur dalam hutan. Tiba-tiba jatuh seekor harimau langsung masuk ke dalam sumur itu. Ya Allah. Akhirnya dia tiban saya dan duduk di depan saya. Orang tua saya nggak lihat saya tinggal. Di situ saya hadirkan dirinya Bilah itu yang ditakuti oleh alam semua, masuk ke dalam rongga-rongga dirinya. Yang 4 tambah 3 7. Saya dirikan lagi karomah al-fatihah. Saya tanya, yang mau kamu makan yang mana? Akhirnya dia taruh hidungnya di kening saya, dia pinjam bau saya untuk meloncat ke atas, dia pergi. Di situ kebenaran Allah itu nyata. Jadi jangan coba-coba punya amalan kalau sudah punya ilmu kepada Allah, ilmu tauhid. Jangan punya amalan apa-apa, karena itu yang akan merusak tauhid tadi. Berdirilah di kajian. Kajian itu kodrat ilmu yang nyata. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Itu pernah saya jadi kejadian supaya. Makanya saya bilang, saya paling senang dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti kata antara saya dengan Allah. Dan saya dikenal tidak pernah berbicara soal pembuktian. Tapi Allah selalu mengkalamkan buktinya dengan kejadian-kejadian. Berarti Allah angkat derajat kita. Iya. Gitu. Benar. Jadi kalau ente umpamanya sudah mulai ingin menyaksikan suatu perbuatan Allah kepada tujuan ente, berapa sayang Allah kepada kita. Benar. Kita mau kemanapun, benar, ya, bukan ke teman minta temanin. Iya. Ya, kita dikawal sama Allah itu, takut dia kita jatuh, takut dia kita kecelakaan. Nah, tinggal kita minta setelah kita hadirkan, kita sampaikan niat kita. Antarkan saya pulang ya Allah. Lihat rumahmu itu. Kalau di jalan Allah, dengan kamu hadirkan Allah, ya, lihatlah rumahmu itu. Kamu akan melihat kamu ada di situ. Insya Allah akan nyatakan. Tapi kalau tidak ada kamu di situ, berarti Allah belum mengizinkan. Sampai hubungan baik, hablum minallahi terjadi. Itulah bismillah itu. Membuat kontak batin itu sangat dekat dengan Allah. Allah. Hanya menyampaikan niat. Karena bismillah adalah perjalanan Allah. Cuma kemana Allah mau jalan? Ke doa kita. Dengan apa kita berdoa? Dengan pandangan. Kok pandangan, Bu ya? Apa begitu? Iya karena abu dua, iya karena stain. Ya, kepadamu lah aku minta dan kepadamu aku menyembah. Sekarang kita mau meminta. Wa iya karena stain. Nas tu manusia, tau tu ibadah, ain tu ma'rifat. Jadi padahal arti meminta. Iya. Ya. Minta dengan baik-baik. Wa iya, dan kepada hatimu, karena hatimu manusia. Tak, itu ibadah, ain tu ma'rifat. Kepada hatimu meminta dengan ma'rifat. Itulah yang dikatakan iradat.
Insyaallah. Ya, nah tuh ya, jadi tinggal kita menyaksikan kita digerakkan Allah ke tempat yang kita tuju. Insyaallah. Nah, ibarat kita sholat ke masjid, dari rumah nyatakan Bismillah itu. Jangan di masjid baru Benar. merasa bertuhan, di rumah enggak. Ya, dari rumah itu dengan Allah. Gitu ya. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sayangnya sudah dikasih kode nih Bu ya waktunya. Insyaallah. Sebenarnya pengen lebih banyak lagi tahu nih Bu ya. Tapi kalau Allah bilang masalah waktu, allazi annahyana man ta'ina wa innahu aina fin nahya. Sesungguhnya aku sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada, dan tidak pantaslah bagimu mencari itu. Jadi kalau ada tempat, ada waktu, jangan cari Tuhan di situ. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya Allah. Kiranya kita sudah di penghujung waktu Bu ya. Tapi saya mohon izin Bu ya. Bagi saya pribadi, mungkin bagi umumnya para pemirsa dan jemaah yang menyaksikan YouTube ini Bu ya, kiranya tentang hal untuk mengamalkan Bismillah itu Bu ya. Mohon restunya, mohon doanya, mohon ridhonya, mohon keikhlasannya Bu ya. Insyaallah, saya selagi itu menuju tauhid, ilmu tauhid, ilmu menuju Allah, tidak akan pernah ada rahasia bagi saya. Saya harus menyatakan rahasia Allah dan menenggelamkan rahasia manusia. Insyaallah ya. Insyaallah. Kiranya itu permohonan saya tadi. Lalu seperti biasa Bu ya, di penghujung acara ini saya mohon pesan dan nasihat dari Bu ya untuk kedepannya ini Bu ya, bagi diri saya juga bagi pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini Bu ya. Silakan. Insyaallah, bagi para pemirsa, para jemaah, para penonton semua yang telah bertanya perantara Khalifah dalam WhatsApp-nya, dan kalau kurang puas silakan di komen ya Khalifah ya, untuk di kolom komentar. Bagi saya hanya berwasiat, sesungguhnya semakin tinggi pengetahuan kita kepada Allah, bukan semakin sulit, tetapi semakin banyak kemudahan. Kalau dilihat dari luar, Islam ini paling ribet dan paling susah. Tapi telah diselami ke dalamnya, Islam ini adalah agama yang paling banyak kemudahan. Sesungguhnya tingkatkanlah ilmu pengetahuan, Insyaallah, dan carilah guru yang hak sebagai Amirul Mukmin, sebagai pembimbing diri, menggantikan orang tua kita. Jadi kita beribadah, orang tua kita juga berpahala. Carilah guru yang menjadi orang tua kedua bagi kita dalam membimbing rohani kita. Insyaallah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi kiranya para jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Apa yang tadi telah disampaikan dari awal sampai akhir, terutama mengenai kaitannya dengan Bismillah, sehingga kita bisa memahami sebenarnya Bismillah itu apa. Bahwasanya Bismillah itu adalah perjalanan Allah. Subhanallah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin. Terutama dalam menuju Allah dalam beramal dan beribadah. Kiranya demikian acara Mujakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kata-kata maupun apapun itu. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.